Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bapak Ibu hadirin jamaah pengawasan ahad pagi rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten enjing menika kula panjenengan sami saged sesarengan lelenggahan thalabul ilmi. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu menika salah satunggaling jejibahan kewajiban kula panjenengan sami sebagai seorang muslim dan muslimah, merupakan fardu ain. Sebab napa Bapak Ibu, menawi kula panjenengan sami nggadahi ilmu, insyaallah ilmu menika akan menjaga pemiliknya. Pernah suatu ketika Ali bin Abi Thalib ditanya oleh seorang Arab Badui, "Hai Ali, manakah yang lebih baik, ilmu apa harta?" Lalu Ali bin Abi Thalib mengatakan lebih baik ilmu. Kenapa? Karena ilmu warisannya Nabi, sedangkan harta warisannya Qarun. Arab Baduinya ini nggak terima, tanya lagi, lebih baik mana, ilmu apa harta? Lebih baik ilmu, kata Ali. Kenapa? Karena kalau kamu punya ilmu, ilmu akan menjagamu, sedangkan kalau kamu punya harta, kamu harus menjaganya. Pertanyaannya sampai 11 Bapak Ibu, tapi jawaban Ali tetap sami, lebih bagus ilmu, karena kalau kamu memiliki ilmu banyak temanmu, tapi kalau kamu memiliki harta banyak musuhmu. Pramila ma'asyiral muslimin, kula panjenengan sami keroyo-royo saking griya melangkahkan kaki kanan kiri dumugi masjid dalam rangka untuk menuntut ilmu. Maka Pak insyaallah mugi-mugi niat lan amal soleh kula panjenengan sami bisa menjadi pemberat di timbangan di yaumul hisab ya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam ma'asyiral muslimin kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang kula panjenengan sami berharap bisa bertemu, bisa mendapatkan syafaatnya di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Mangke kula panjenengan sami menghadapi satu galing dinten Bapak Ibu, yauma la yanfa'u malun wala banun, di mana di hari itu tidak bermanfaat, sama sekali tidak bermanfaat. Malun, harta yang kita kumpulkan, esok awan sore bengi dikumpulkan duitnya, ditabung-tabung, disimpan-simpan. Nanti akan ada satu hari di mana uang yang kita cari, uang yang kita kumpulkan dalam bentuk apakah itu emas, apakah itu rumah, apakah itu tanah, apakah itu mobil mewah. Nanti Bapak Ibu ada satu hari di mana di hari itu layan fa, boten manfaat, wala banun, dan anak-anak yang kita lahirkan ilaman atallaha biqalbin salim, kejaba tiyang ingkang ngadhep Gusti Allah dengan hati yang salim, hati yang selamat. Pramila ma'asyiral muslimin, semoga sholawat dan salam juga terlimpahkan kepada seluruh ummahatul mukminin, para istri-istri Rasul, para ibunda dari kaum muslimin. Salah satunya menika wonten istri Rasul ingkang asmanipun Zainab, yang dikenal dengan sebutan Ummul Masakin. Kenapa Bapak Ibu kok beliau disebut sebagai Ummul Masakin? Karena sebelum masuk Islam beliau sudah dikenal sebagai pribadi ibu yang sangat dermawan, suka sedekah, suka bagi-bagi makanan kepada orang miskin. Sayangnya terhadap orang miskin menika luar biasa. Makanya ketika diperistri oleh Nabiullah Muhammad SAW,
sebutan menika tetap nempel di piyambakipun dengan sebutan Ummul Masakin, ibu dari orang-orang miskin. Semoga salawat dan salam juga terlimpahkan kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat fi kulli makan wa fi kulli zaman. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Sehat ya Bapak Ibu ya? Sehat. Ibu itu saya ngomong betul. Itu tanggal kas. Alhamdulillah Bapak Ibu masih di hari tasrik bagi yang merayakan hari Kamis, tapi sudah tidak tasrik bagi yang merayakan hari Rabu. Dan hari-hari tasrik adalah Ayyamul Ma'dudat. Abu Musa Al-Ansori mengatakan perbanyaklah doa di Ayyamul Ma'dudat, hari-hari yang berbilang, karena di hari-hari tasrik doamu akan dikabulkan Allah. Pramila ma'asyiral muslimin, kesempatan yang baik hari Ahad pagi saya bisa silaturahmi di Masjid Panjenengan. Alhamdulillah, mungkin dados satu garing kebaikan buat kita semua. Ibu bapak rahimakumullah, salah satu garing ulama yang bernama Syekh An-Nawawi Al-Bantani menulis dalam kitabnya tentang tanda-tanda orang yang celaka. Sinten Bapak Ibu tanda wong ingkang celaka? Pasti kula panjenengan sami ingkang rawuh wonten masjid menika tidak mau menjadi pribadi yang celaka. Tidak ada orang yang mau jadi pribadi yang celaka. Semua orang kalau ditanya, Pak, Bu, kersa mboten panjenengan menjadi pribadi yang celaka dunia akhirat? Oh, tidak mau. Kenapa? Karena celaka itu sesuatu yang buruk. Pramila banyak sahabat menika bertanya tentang keutamaan, tapi hanya sedikit sahabat menika ingkang bertanya tentang keburukan. Kita mengenali keburukan supados kula panjenengan sami atau saking keburukan-keburukan tersebut. Ingkang nomor setunggal tanda orang celaka menurut Syekh An-Nawawi Al-Bantani inggih menika tiang ingkang merasa aman dari dosa-dosanya. Ketika piyambakipun melakukan satu galing amal soleh, kemudian dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diampuni dosanya, lalu kemudian dia menjadi bermudah-mudah di dalam melakukan dosa. Contohnya pun apa Bapak Ibu? Ketika kita kemarin saum Arafah 9 Dzulhijjah, ada yang berpatokan pada wukuf, ada yang berpatokan pada tanggal. Perdebatan akhirnya muncul. Sing penting awal dewe kemarin sudah puasa Arafah, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dihapuskan dosa yang akan datang 1 tahun, yang sudah berlalu 1 tahun, 2 tahun dosa kita akan diampuni Allah. Bagi orang-orang yang sembrono ma'asyiral muslimin, mereka mengatakan, loh dosaku sing arep ke depan sudah diampuni, yang lalu sudah diampuni, makanya mari kita berbuat dosa lagi. Mereka melihat bahwa ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadikan mereka menjadi pribadi yang aman untuk melakukan dosa. Makanya ma'asyiral muslimin, orang yang celaka adalah orang yang merasa aman di dalam merasa berbuat dosa, sehingga dia bisa melihat dosanya itu sebagai sesuatu yang kecil. Pramila ma'asyiral muslimin, ibu bapak rahimakumullah, tiang mukmin menika adalah orang yang kalau melihat dosa, napa Bapak Ibu? Seperti melihat gundukan batu segunung yang suatu ketika bisa menjatuhkan batu-batu itu menimpa dirinya. Ya Mbak Ibu, dados tiyang ingkang hati-hati, ngatos-ngatos anggenipun berbuat dosa, ora sembrono, orang gampang ke, tapi piyambakipun berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Atau misalnya, kalau panjenengan sami angsal info niki Bapak Ibu. Info bilih napa hati-hati lho Mbak, mangan mie ayam ning Solo kadang-kadang bakule menika mboten salat, akhirnya ayam yang dipakai untuk mie ayam bukan sembelihan yang halal. Jomblo panjenengan sami karena sembrono terus yang penting bismillah gak rapopo. Yang penting wis bismillah mlebu ning weteng insyaallah ora popo. Bagi orang-orang yang sembrono mungkin hal itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, tapi bagi seorang mukmin ketika informasi kados makaten, piyambakipun akan berhati-hati ketika akan nedha sesuatu yang mungkin masih subhat. Misalnya Bapak Ibu tindak teng warung wedangan, lawe senengane napa
ndas pitik. Ndas pitik sing dipangan mboten napa-napa nek gur ngenteni sirahe dibuka ana otake niku tok, padahal otake sak ilik nggih. Senenge ra karo-karuan, kali bagian gulune. Tapi ternyata nopo ma'asyiral muslimin, dilihat di bagian leher itu tidak tersembelih secara sempurna, cuma di sudet sidik mawon. Makanya itu termasuk subhat yang tidak boleh kita makan. Jangan-jangan ini tidak disembelih secara sempurna. Pramila ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, para rawuh, para hadirin yang kula hormati, tanda orang celaka pertama inggih menika merasa aman dari dosa-dosanya. Mereka melakukan dosa kados tiang fasik. Pripun Bapak Ibu tiang fasik? Bedane kalih wong mukmin, nek wong mukmin menika nonton dosa kados gunung sing isine watu, suatu saat bisa hinggap atau bisa mengena dirinya. Tapi kalau wong fasik menika melihat dosa seperti melihat lalat. Kados to ningali laler, yang laler menika tidak akan mendatangkan manfaat dan tidak akan mendatangkan madharat sedikit pun. Ngapunten Bapak Ibu, panjenengan sarapan soto, mlebu teng warung soto ayam, terus tiba-tiba lalere nemplok tenggen tahu, terus sak warung metu kabeh. Enten apa mbok Dik? Nek laler Mas, ya. Mboten enten. Kenapa? Karena laler dianggap tidak berbahaya. Beda nek kemudian jenengan kejeglokan ular kobra. Lagi nyendok, wah ngeremuki karak, wah ulone kobra jiglok saking dhuwur, mlayu kabeh sak warung. Kenapa? Bahaya Bapak Ibu. Pramila ma'asyiral muslimin, setiap kula panjenengan sami pasti berbuat dosa. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah mereka yang senantiasa memohon ampun kepada Rabb-Nya. Pramila Bapak Ibu rahimakumullah, kita perbanyak mulut kita ini untuk melafalkan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wonten salah satu galing kisah Bapak Ibu, saat itu Imam Ahmad bin Hambal, seorang ulama besar ahlul hadis, datang ke sebuah kampung, sholat teng masjid kampung menika. Kemudian setelah sholat ya Mbak Ibu Arab nginep teng masjid niku. Tapi ternyata kali Pak Marbot tidak diperbolehkan. Pak tidak boleh nginep di sini, silakan keluar, monggo cari penginapan sendiri. Ketika beliau sedang berjalan menuju keluar, tiba-tiba ada seorang bapak bertanya, Bapak mau kemana? Saya mau cari penginapan Pak, mau tidur di masjid nggak boleh, pun jenengan sari tegen griya kula mawon. Wonten satunggaling kamar kosong. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal masuk ke rumah tersebut, rumah seorang bapak pembuat roti Bapak Ibu. Profesi ini pun menika ngadon gawe roti. Akhirnya apa yang terjadi? Imam Ahmad bin Hambal menika sudah mau mapan, sudah mau tidur, mendapati pemandangan yang unik. Napa pemandangannya? Bapak pembuat roti tadi sedang ngadon, bikin adonan, nyiapke tepungnya, nyiapke airnya, nyiapke gulanya dan lain sebagainya. Tapi nopo ma'asyiral muslimin, ada sesuatu yang unik. Mulutnya bapak pembuat roti ini tidak berhenti dari kalimat istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Terus ngoten niku. Akhirnya didatangi oleh Imam Ahmad bin Hambal, ditanya, Pak, panjenengan istighfar kados mekaten menika sejak kapan? Sejak usia saya 25 tahun dan sekarang usia saya sudah 70 tahun. Saya setiap hari istighfar seperti ini. Lalu dampaknya apa terhadap kehidupan panjenengan? Masya Allah, semua doa-doa saya dikabulkan Allah, kecuali satu belum dikabulkan Allah. Apakah itu? Saya berdoa, ya Allah, pertemukan aku dengan seorang ulama bernama Imam Ahmad bin Hambal. Sampai malam ini Allah belum mengabulkan permintaan saya. Imam Ahmad nangis Bapak Ibu. Pak panjenengan ngertos napa mboten? Kula wau saking griya kula tidak ada niatan mau pergi ke kampung panjenengan. Ora pengen ngajar, ora pengen dodolan, ora pengen dagang, ora pengen bisnis, ora pengen nopo-nopo, tapi kok ati kula niku kepengin teng kampunge panjenengan. Akhire kula teng kampunge panjenengan, salat teng masjid kampung panjenengan, diarahkan oleh Allah untuk tidur di rumah panjenengan, dan ternyata inilah cara Allah untuk mengabulkan doa panjenengan. Sayalah Imam Ahmad bin Hambal. Masya Allah.
Karena bapak menika sering mengucapkan istighfar, ma'asyiral muslimin, diberi pahala apa? Semua doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Pramila Bapak Ibu rahimakumullah, kalau hari ini doa-doa kita tertahan, belum banyak doa kita yang dikabulkan, ya Allah, enek ya Allah, malah dikei napa? Honda Grand. Ya Allah, kula pengen mobil Innova ya Allah, malah dikei trundung Bapak Ibu. Bisa jadi nopo istighfar kalau panjenengan sami kurang kata istighfar ngenteni angok. Ya. Istighfar ngenteni kuncine keri astagfirullah Pak, kunci kumu watak dongkok ngendi yo. Istighfar ngentosi tempene gosong. Wah, astagfirullah, aku mikir opo goreng tempe nganti gosong bareng kaya ngene. Nggih. Pramila ma'asyiral muslimin, basahi mulut-mulut kita ini dengan kalimat istighfar. Sebab napa? Kadang-kadang sebagai seorang hamba kita banyak dosanya. Ibu-ibu dosanya banyak dari mulutnya, bapak-bapak dosanya banyak dari matanya. Makanya kata Imam Nawawi, ghibah menika adalah satu amal lisan yang paling jelek. Ibu-ibu menika ngatos-ngatos dengan dosa ghibah, karena ghibah menika biasanya diawali dengan satu paragraf, Mbak, kowe ngerti pora? Jenengan ngendika ngerti ngono ya wis rampung ora sida ghibah, tapi enek apa to lah niku biasanya mengki paragraf berikutnya iso satu buku menika Bu. Oncek-oncek berambang-berambange rong rampung iku tanggane sak kamu wis remuk kabeh, nggih. Pramila ma'asyiral muslimin, monggo Bapak Ibu kula panjenengan sami senantiasa beristighfar kepada Allah, mohon ampun atas dosa-dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Datang seorang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang wanita ya Rasulullah, ibadah wajibnya bagus, sholatnya bagus, puasanya bagus, sedekahnya bagus, hal-hal yang sunnah bagus semua, tapi ya Rasulullah mulutnya ini tidak berhenti menyakiti saudaranya. Bagaimana dengan orang ini ya Rasulullah? Dia berada di neraka karena dosa-dosa lisannya. Sementara ada ya Rasulullah seorang ibu, seorang mbak, seorang muslimah, dia ibadahnya biasa saja, sholatnya biasa, sunnah-sunnahnya biasa, tapi mulutnya tidak pernah menyakiti orang lain. Maka kata Nabi, dia berada di surga karena kebagusan dia menjaga mulutnya. Pramila ibu bapak rahimakumullah, monggo kalau panjenengan sami jangan sampai menjadi pribadi yang celaka, pribadi ingkang nopo yang merasa aman dengan dosa-dosanya. Seorang sahabat ketika didatangi pagi-pagi kados mekaten ma'asyiral muslimin, kita bertamu, ada seorang bertamu menuju rumahnya. Tamune menika kamar tamune namung dibaringi karpet kados mekaten. Kalau tamu pagi-pagi mesti didapati nopo karpet ini ku teles kebes. Akhirnya bertanya kepada budaknya, apakah tadi malam hujan? Tidak ya Syekh. Apakah rumahmu bocor? Tidak ya Syekh. Lalu kenapa karpet-karpet ruang tamu Bapak ini selalu dalam kondisi basah kalau pagi hari? Inilah kondisi karpet-karpet kami di pagi hari setelah tadi malam dipakai untuk bersujud sholat malam. Sholat malam ini nganti karpetnya teles ibu. Awake dhewe karpet teles ini ora sholat turu goro-goro ngiler. Bentennya atau biangat nggih. Pramila ma'asyiral muslimin, monggo kula panjenengan sami yang sampun Masya Allah Bapak Ibu sudah masuk usia 40. Kata Imam Qurtubi, orang kalau sudah masuk umur 40 itu sudah masuk fase yang disebut sebagai suyukhon, orang-orang tua. Nanti mulai sama Allah ditunjukkan nikmatnya, dicabut sedikit demi sedikit. Rambut kita yang hitam legam, cantik mempesona, ya, rambut clear, rambut sunslik ya, sanslik ya, rambut kopet bubuk ya, zaman biyen sampun lagi bubuk-bubuk kayak ketan ya Bu ya, dikai bubuk barang. Itu luar biasa sekarang mulai putih, suami panjenengan jenggotnya mulai enten sing putih, okay. Banyak yang sudah mulai memutih. Kalau mulai pengajian ngeten niki Bu, senengane golek teng pinggir-pinggir. Golek lendetan, alis sikile slonjor tekuk, sese gringgingen, nggih.
Niki cek mending niki. Dungane Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Enten sing oleh lendetan penak selonjor dungane kleru. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya, gugah-gugah wis rampung pengajiane. Dhewe wis rampung undang mulai. Bapak-bapak nesu-nesu Pak, Jumatan mulai nesu-nesu masjid ra coro tenan. Lah pripun to, Dik? Masjid ora khotbah. Nah, khotbah pripun? Khotbah dawane kados mekaten lho, jenengan teko langsung sendenan ning tiyang ya turu-turu tangi-tangi komat nggih. Pramila ma'asyiral muslimin rahimakumullah, basahi mulut kita ini dengan kalimat istighfar. Minta ampun sama Allah. Bisa jadi Bapak Ibu kita mungkin pernah melukai saudara kita, mungkin pernah berbuat buruk sama bapak dan ibu kita, mungkin sama anak kita durhaka. Datang seorang ayah sama anak laki-lakinya, melaporkan anak laki-lakinya kepada Umar bin Khattab. Wahai Khalifah, aku mau melaporkan nih, anakku nakal ini Khalifah. Dijawab Umar bin Khattab, sebelum menjawab, anak kecil ini bertanya, wahai Khalifah, sebelum Anda menjawab aduan dari bapakku, aku pengen bertanya, apa hak seorang anak terhadap bapaknya? Apa kewajiban bapak kepada anaknya? Pertama, kewajiban bapak kepada anaknya adalah mencarikan ibu yang solihah untuk dirinya. Pamilo mas-mas ingkang jomblo-jomblo, sebelum panjenengan mencari atau mendapati keluarga, punya anak dan lain sebagainya, carilah seorang calon istri yang solihah, yang bisa menjadi ibu madrasatul ula buat anak-anak Anda kelak. Yang kedua apa Khalifah? Yang kedua adalah memberikan nama yang baik untuk anak laki-lakinya atau untuk anak perempuannya. Yang ketiga adalah mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Lalu anak ini mengatakan, ya Khalifah, bapak saya tidak memberikan kepada saya ibu yang solehah, ibu saya tidak pernah sholat, ibu saya tidak pernah ngaji, beliau adalah bukan seorang mukminah yang baik. Bapak saya memberi nama saya bukan nama yang baik pula. Dan bapak saya tidak pernah mengajarkan satu huruf pun di dalam Al-Quran kepada diri saya. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bisa jadi ma'asyiral muslimin, kalau penjenengan sami menikah nggak ada dosa, dan dosa-dosa ini belum kita taubati. Makanya penting kiranya bagi kita ini untuk memperbarui tobat. Yang kedua ma'asyiral muslimin, tanda orang celaka kata Syekh An-Nawawi Al-Bantani inggih menika tiyang ingkang suka menyebut-nyebut kebaikannya. Akhirnya dia menjadi pribadi yang takabur, berbangga-bangga dengan amal-amal baiknya. Kamu jadi gitu mas, nek dua aku sing bangun ini terus sopo. Wah, lah sinten Pak? Ya aku nggak ngerti, mulanya aku tekon. Kayak kampung kayak so di aspal alus lagi sopo sing usul biar. Lah sinten Pak? Ya aku nyembuh, ya kan? Merasa dirinya takabur dengan amal-amalnya. Kadang-kadang suami istri nyuwun sewu Bu, ketika panjenengan sedang cekcok sama suami, sedang bertengkar, lalu apa? Setan akan mendatangi Anda, kemudian memberikan bahan-bahan untuk Anda sampaikan kepada suami. Makanya para ayah, para bapak, ingatlah, kalau istri panjenengan ngomel-ngomel, marah-marah, kok kemudian dia mengungkit-ngungkit yang sudah-sudah. Nabi pernah mendatangi istrinya, kemudian istrinya dalam kondisi marah di hadapan para sahabat, lalu Nabi mengatakan kepada para sahabat, setan ibumu sedang datang. Maksudnya ibu kaum mukminin ini sedang didatangi setan sehingga dia marah-marah kepada Rasulullah SAW. Makanya ketika kula panjenengan sami ma'asyiral muslimin tergoda untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan kita, usah masjid gini gitu, ya. Sing sholat subuh sopo nek dudu aku, sing adzan sopo nek dudu aku, sing imam sopo nek dudu aku. Maka setan itu kalau tidak bisa menggoda kita untuk melakukan kemaksiatan, maka kita akan dibikin bangga dengan amal-amal kita sendiri. Karena setiap orang menikah gadain apa Bapak Ibu, gadai jeglongane dewi-dewi. Mungkin enten jamaah rahimakumullah di antara kita yang langsung kegoda cukup dengan kalimat wis Pak rasane masjid wae ngopo dadak ning masjid salat ning omah wae penak. Watan saking masjid buah rera karo-karuan. As-shalatu khairum minan naum.
Arep mangkat itu ya Allah sikile ya nek cor-corane nggih Pak. Wah, bote ora karo-karuan. Mripate demblek ya. Wah, abot banget Ibu. Piye iki Bu? Nek jopo ademe ora karo-karuan. Kalau seandainya dengan begitu setan sudah bisa berhasil, maka selesai sudah. Tidak perlu setan melakukan effort atau usaha-usaha yang lain untuk menjauhkan kita dari kebaikan-kebaikan. Tapi kalau seandainya masyarakat muslimin kita bertahan dari godaan setan, wis minggir setan, aku arep ning masjid, ambil air wudhu, lepas satu ikatan, datang ke masjid, lepas dua ikatan, takbir bersama imam, lepas semua ikatan setan. Tapi setan tidak berhenti, masyarakat muslimin, setan akan menggoda kita untuk apa? Berbangga dengan amal-amal soleh dan kebaikan-kebaikan kita. Masya Allah, sebenarnya kampung pirang kakak, saya sholat subuh piro, wah agunya jos tenan, ya kan? Di antara sekian bapak-bapak yang dari kerja bakti itu lah, wah aku paling jos, balung semuanya yang materi soalnya itu, luar biasa bapak ibu. Makanya masyarakat muslimin, janganlah kita berbangga-bangga dengan amal-amal kita sehingga menjadikan kalau menjadikan samin apa? Takabur, sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah beramal dan biarkanlah Allah Subhanahu wa taala yang akan menghitung amal-amal kita. Kita jangan ikut-ikutan menghitungnya. Ini susah lho Bu. Napa meleh napa? Di era-era medsos kados mekaten. Sidik-sidik upload, sidik-sidik upload. Pengajian foto saya cekrek, pengajian guys ya. Seneke ketan ya misalnya. Kemudian nanti apa? Makanya bapak-bapak rahimakumullah, monggo bapak ibu kita banyak-banyak amal soleh. Ada seorang sahabat bernama Sya'ban radhiyallahu anhu. Sya'ban menika ahli sholat bapak ibu. Kalau sholat subuh biasanya teng pojok. Pada suatu subuh Rasulullah ngabsen sahabatnya, mana ini Sya'ban kok nggak ada? Nggak tahu ya Rasulullah. Ya. Ada nggak yang tahu rumahnya Sya'ban? Saya ya Rasulullah, antarkan saya ke rumah Sya'ban. Berjalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya menuju rumah Sya'ban radhiyallahu anhu. Ternyata nopo bapak ibu, omai Sya'ban itu jaraknya 3 jam jalan kaki dari masjid baru sampai rumahnya Sya'ban. 3 jam loh bapak ibu. Awak dhewe 5 menit bote ra karo-karo niki 3 jam mlaku. Akhirnya datang ke rumah Sya'ban, diketuk pintunya. Assalamualaikum, apakah ini benar rumahnya Sya'ban? Betul ya Rasulullah, saya istrinya. Loh mbak, kok Sya'ban tadi subuhan nggak nampak kemana? Ya Rasulullah, suami saya sudah meninggal ya Rasulullah. Tadi subuh suami saya Sya'ban meninggal. Tapi ya Rasulullah, bolehkah saya bertanya? Bertanya apa mbak? Kenapa suami saya tadi sebelum meninggal beliau teriak 3 kali? Maka dibacakan oleh Rasulullah salah satu ayat bahwa orang kalau sakaratul maut ditunjukkan amal-amal yang sudah dia lakukan. Teriakan pertama nopo mbak? Suami saya berteriak, loh kok cuma deket? Apa nggak ada yang jauh? Sebelum meninggal beliau teriak, loh kok cuma deket? Apa nggak ada yang jauh? Ternyata Sya'ban itu lebih suka memilih rumah yang jaraknya itu jauh dari masjid. Semakin jauh dari masjid, semakin dia senang. Karena 1 langkah kanan itu menaikkan pahala, menghapus dosa-dosa, 1 langkah kiri menaikkan dia derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. 3 jam le Bapak Ibu. Walaupun nanti riyen pas zaman nom-noman tadi remaja masjid, saking omah kula Kampung Sewu, jalan kaki temudi Telaga Sarangan. Mangkat saking Kampung Sewu maghrib tekan Telaga Sarangan menika subuh jam 4 esuk. Berarti nek saking mriki panjenengan jalan 3 jam kita pergi pundi. Sejauh itu Bu, Pak, perjalanan Sya'ban menuju masjid niku mawon Sya'ban jek kepengin lho kok cedak. Ora nek sing ngato. Kemudian yang kedua beliau berteriak, loh kok sing lawas dudu sing anyar. Pernah satu ketika Sya'ban menika keluar dari rumahnya, didapati subuh menika adem ra karu-karuan. Akhirnya beliau pakai baju double, baju yang bagus dipakai di dalam, baju yang lama dipakai di luar.
ketika beliau sedang berjalan beberapa saat, didapati ada seorang bapak dalam kondisi kedinginan, lalu dilepaskan baju yang lama ini, diselimutkan kepada bapak tadi dan diajak pergi ke masjid. Makanya dia nanya, "Loh kok tak kei sing lawas, dudu tak kei sing anyar?" Sing lawas wae marai dhek mlebu surga, napa meneh sing anyar. Teriakan yang ketiga apa? Beliau berteriak, "Ya Rasulullah, loh kok gur separuh, ora kabeh?" Apa maksudnya? Suatu ketika dia akan makan roti, zaman dia itu maam roti itu ora kaya sakniki roti enak-enak kabeh ngoten. Zaman dia maam roti niku kedah napa? Dicelupke dengan minuman susu, baru bisa diemplok, baru bisa didahar. Akhirnya mau dia makan, datang seorang lagi-lagi, "Pak, minta sedekah makanan, saya seminggu belum makan." Di paruh roti itu dikasihkan kepada bapak tadi. Loh kok cuma separuh, nggak tak kasih semuanya. Pramila ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Monggo awake dhewe menika wis rasa nyebut-nyebut kebaikan yang kita lakukan, ibaratnya napa? Tangan tengen menika sedekah, tangan kiri nggak usah tahu. Ibaratnya napa? Kita berbuat baik sebanyak-banyaknya, tidak perlu orang itu tahu siapa diri kita. Pramila komitmen teng masjid menika ma'asyiral muslimin, masya Allah. Ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Umi Maktum, matanya itu buta Bapak Ibu. Ketika beliau ngomong kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, bolehkah saya yang buta ini ya Rasulullah minta rukhsah?" Rukhsah napa Pak? Rukhsah kersane mboten salat teng masjid, kalau tak salat teng omah. Gara-gara kula buta. Jawaban Nabi napa? "Apakah kamu mendengar adzan?" "Saya mendengar adzan ya Rasulullah." "Kalau kamu mendengar adzan, kamu harus wajib ke masjid." Akhirnya Abdullah bin Umi Maktum itu kalau mau ke masjid, ibu-ibu, bapak-bapak, harus melalui nopo? Kebun kurma yang sangat lebat, harus melalui bebatuan yang sangat terjal. Bahkan suatu ketika pernah ada riwayat Abdullah bin Umi Maktum menikah tindak masjid subuh-subuh itu nopo? Kesandung waktu hingga akhirnya wajahnya ini terkena batu yang tajam, kemudian mengucurkan darah yang banyak dari mukanya. Itulah ma'asyiral muslimin. Orang-orang yang kemudian menjaga pahalanya dengan mendiamkannya dan tidak bercerita tentang kebaikan-kebaikannya kepada orang lain. Makanya monggo kalau menjadi sami dados ahlus sedekah, orang-orang yang diam-diam bersedekah kepada saudaranya. Tiba-tiba panjenengan loh, masya Allah, sopo iki kok ning pagerku ono bungkusan, dibuka baik brownies, sopo sing brownies iki. Tiba-tiba kemudian di depan pintu panjenengan loh, kok iki ono tengkleng sopo iki? Ya Allah, balung tok kabeh, ya. Ane dagingnya sidik-sidik kok tengkleng tenan iki, nggih. Jarane sejarawan itu kenapa kok disebut tengkleng? Itu karena daging-daging itu sing maem Belanda, para priayi, nah sing wong-wong sing randuwi-randuwi niku gur dikeki balung-balung. Maeme ngangge piring gambreng, akhirnya maeme tengklang-tengkleng ngoten niku jarine nggih. Tapi malah saat ini tengkleng itu jadi favorit loh. Nanti orang Jakarta itu numpak pesawat turunan di Sumarmo nggo rantang, numpak taksi gur tuku tengkleng, maem sepiring mulai digawa teng Jakarta. Gur pengen tengkleng udah tak terbang teng Solo. Masya Allah. Makanya sedekah secara sembunyi-sembunyi. Salah satu sedekah sembunyi-sembunyi apa Bu? Panjenengan mendoakan saudara panjenengan di samping panjenengan tanpa dia tahu kalau sedang didoakan. Maka itu sedekah terbaik. Pramila monggo ma'asyiral muslimin, kita ini hidup nggak lama di dunia. Ya. Apalagi yang saya tadi sampaikan, kalau sudah umur 40, kata para ulama, kalau dia tidak merubah kebiasaannya yang buruk-buruk diubah menjadi yang baik-baik, maka niscaya dia akan menghadap Allah dalam kondisi kebiasaannya itu. Pramila monggo sakniki Bapak Ibu awake dhewe pun mulai napa dicabut sidik-sidik nikmati ngombe legi wis rapate doyan soalnya awake pun kakean gula aku nek ngombe legi kok rasane piye ngono ya. Sakniki mulai tawar menawar nggih. Ngombe njaluke tawar. Mungkin nek maem prasmanan jago liyane jiko wah pitike jiko sapine jiko apa iwak laut jiko jenengan kerupuk karo sego putih kayak itu tuh sithik dia toh Mbak nah kabeh wis ra kono pripun
Semakin kita ke sana, untuk urusan kesehatan saja kita semakin menjaga, apalagi untuk urusan akhirat kita. Makanya carilah amal-amal yang sifatnya apa? Deret ukur, bukan deret hitung. Deret hitung menikah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kalau deret ukur 1 kali 3, 1 kali 4, 1 kali 5, 1 kali 6. Makanya salah satu ma'asyar muslimin, golongan yang akan dijanjikan surga adalah orang-orang yang suka nopo it'amul ji'an, suka bagi-bagi makanan. Panjenengan syukuran, wah syukuran menika surasa lunga teng pundi-pundi, neng Bali, neng Lombok, duitnya puluhan juta habis untuk wisata. Syukuran dengan masjid ngeten mawon. Panjenengan it'amul ji'an, bikin makanan yang enak, kasih kepada jamaah. Masya Allah, jamaah yang makan, mereka merasakan lezat, mereka mendoakan panjenengan, luar biasa. Kita tidak tahu Bapak Ibu dari lisan jamaah yang mana yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila menawi kepengen berpahala, carilah pahala-pahala yang sifatnya multiply. Masjid ini butuh nopo? Sanjang kali Pak Takmir, Pak Takmir masjidnya butuh apa? Kalau kita nempelkan satu barang di sini, ma'asyar muslimin, dipakai terus, maka insya Allah kita tidur di rumah, Allah masih memberikan pahala kepada kalau panjenengan sami. Pramila Bapak Ibu, simpanan terbaik bagi seorang orang tua bukanlah emas-emasan, bukanlah rumah, bukanlah berlian, bukanlah tanah, bukanlah mobil, tapi simpanan terbaik buat orang tua adalah waladun solih, anak-anak yang soleh dan soleha. Nanti kalau kita sudah dibundut sama Gusti Allah, masuk ke liang lahat, masuk ke kuburan, siapa Bapak Ibu yang akan mengirimkan doa? Siapa yang akan mengirimkan pahala? Kalau bukan, lari-lari kalau panjenengan sami. Pamela kula jane rotok sedih nonton perkembangan bocah-bocah saat niki. Karo HP menika lho, Masya Allah. Guru hopa HP wae. Ning jero kamar klemprak-klemprek kaya kumbahan. Tekoki madang ora le, ora Bu, ngombe ora, mboten Bu, bareng wifi-ne pateni lho Bu, kok wifi-ne dipateni? Luwe iso ditahan, elak iso ditahan, tapi lek nyekel HP mboten saged ditahan. Ambil kula wedi Bapak Ibu. Mungkin lari-lari putra-putri kita ini cah nom-nom niki meninggal, senengane melu sing viral-viral, dikubur parane malaikat teko iman robuka. Jawabannya mana? Kamu nanya, ya kan? Oh, diajar karo malaikat, oke? Alhamdulillah Bapak Ibu rahimakumullah. Yang kedua adalah pribadi apa? Yang merasa suka menyebut-nyebut pahalanya. Yang nomor 3 kata Syekh An-Nawawi Al-Bantani, orang yang celaka adalah orang yang dalam urusan akhirat sukanya melihat yang lebih rendah. Jenengan niku nek salat niku ning masjid ping 5 ngono lho, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Mosok ning masjid gur Jumatan tok. Jawabane napa, Bu? Aku wis Jumatan wis alhamdulillah. Tonggoku lho jenenge Muhammad ora tau Jumatan. Ya jomene salat 5 wektu, Jumatane ora tau. Nggih. Mbok jenengan niku nek infak tenggen kotak infak niku ampun gur 1000 tok mesti kok pati murah nggawa golok. Ngono iki goloke ceklek solasine 4. Mbok sekali-kali sing abang-abang niku Soekarno Hatta. Wah, aku wis gelem infak wis alhamdulillah. Dalam urusan akhirat, orang lihatnya pada hal yang rendah-rendah. Mbok jenengan imam niku ampun cepet-cepet dhewe, mesake ibu-ibu teng mburi mboten saged ngoyak, jenengan lihat lagi bismillah pun rukuk. Wah, aku gelem imam wis jos banget lho. Biasanya dora gelem imam, aku gelem imam lho. Jenengan niku wawasannya rodok diperbaiki dhewe, mosok matobi kok cendek banget ya. Alhamdulillah, niku sing bener hamdu dhewe mboten alhamdulillah. Ora gelem ya wis golek masjid liyane, wah langsung nesu. Alhamdulillah Bapak Ibu rahimakumullah, orang celaka adalah orang yang suka melihat dalam urusan akhirat itu orang yang lebih rendah. Kenapa Bapak Ibu kok kita tidak melihat orang yang lebih tinggi dalam urusan akhiratnya? Teng Saudi loh Bapak Ibu, ada bapak-bapak usia pinten Pak 70 tahun, agar dia tidak ketinggalan takbiratul ikram, matanya buta nih Pak. Pagar masjid niku ditali, tali niku digeret tekan omahe dhek.
Kersane dhek niku nek tindak masjid bisa pegangan tali tanpa harus bawa tongkat. Buta Bapak Ibu, 70 tahun di Saudi, ada videonya itu kemarin saya lihat di WhatsApp. Saking pengen memperbaiki kehidupan akhiratnya, beliau dalam kondisi matanya buta, beliau tiap hari ke masjid dan tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Saya nggak tahu nih, nek teng masjid niki, tapi nek teng masjid kulo adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, rambung la ilaha illallah niku gur loro Pak sing teng masjid. Calon imame kali sing adzan. Ngu bareng Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niku lagi mak brul lagi datang masjid. Nek komat niku lagi datang kok. Akhirnya nopo? Kita salam, assalamualaikum warahmatullah. Niku sing makmum masbuk niku akeh banget sampai 2 lari 3 lari. Kenapa harus menunda-nunda jalan ke masjid? Padahal kalau seandainya kula panjenengan sami mangertos, kalau seandainya orang itu tahu keutamaan pergi ke masjid, kata Nabi, niscaya mereka akan pergi ke masjid meskipun dalam kondisi lumpuh, melakukan keser-keser, tetap pergi ke masjid. Rasulullah ketika sakaratul maut mendekati ajal beliau itu dipapah Bapak Ibu untuk datang ke masjid. Kakinya itu nggak bisa jalan sendiri. Sampai ada seorang sahabat itu gara-gara pusing kepalanya itu sirah diblebet lagi sorban. Kenapa kamu lakukan itu? Biar aku bisa ke masjid. Demikian luar biasa semangat orang itu pergi ke masjid. Maka orang-orang yang sholat subuh bersama imam pagi hari tadi, maka niscaya satu harinya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau penjenengan sami disaksikan para malaikat ketika sholat subuh di masjid. Ramillah ma'asyiral muslimin, musuh-musuh Islam itu baru akan takut ketika nopo? Ketika jamaah subuh itu banyaknya sama seperti berjamaah sholat Jumat. Ramillah monggo, ibu bapak, nanti kita pulang ke rumah, kita perbarui komitmen syariat kita. Bapak-bapak kumpulkan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, dididik untuk mencintai kebaikan, mencintai masjid. Ya. Healing menikah tidak di tempat wisata, tapi healingnya pergi ke masjid, duduk, sholat duha, zikir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Panjenengan galau pikiran luar biasa, bar korban ngeten niki, masya Allah, anak-anak liburan bayaran kabeh, liburan pengen iku dolan wae, padahal nek dolan iku mesti metu duwite. Dolan tok lho ora apa-apa. Mulane enten ibu-ibu mara ning dokter dipethuk karo bojone, piye doktere ngomong apa? Dokternya ngomong gini, apa aku rapopo jane kurang melaku kurang jalan bebas awake dhewe bari ning Lombok apa ning Bali ora, awake dhewe ganti dokter wae ya, dokter umum aneh-aneh wae. Alhamdulillah Bapak Ibu rahimakumullah, ya Allah. Nggih, untuk komitmen akhirat mari kita perbarui. Ibu Aisyah lho Bu, nggih, istri Rasulullah. Beliau itu sedekahnya luar biasa. Pernah suatu ketika dikasih hadiah oleh para sahabat. Ibu Aisyah menikah adalah satu-satunya istri Nabi yang paling dicintai beliau. Itu pernah dikasih 70.000 dirham. Satu dirham niku 600.000, mang pengke 70.000. Ketika dikasihkan sama beliau, langsung dikasihkan budaknya. Yo, bagi-bagi uang sing akeh. 70.000 dirham dibagi-bagi ke orang. Pada hari itu hari Kamis beliau mau buka puasa. Terus nanti kita buka puasa pakai apa? Loh, ya uangnya sudah saya bagikan semua, Bu. Sudah nggak ada lagi yang dimakan. Ya sudah, kalau begitu kita pakai air putih dan sebutir kurma saja. Saking gemarnya beliau bersedekah. Ibu susunya Nabi datang kepada Rasulullah, Halimatus Sa'diyah, mengatakan, ya Rasulullah, panen saya gagal ya Rasulullah, saya kenapa ceklik ya Rasulullah. Ibu Khadijah mendengar, lalu kemudian Ibu Khadijah mendatangi ibu susunya Nabi. Beliau langsung berikan berapa? Dikasih 40 ekor kambing besar-besar kepada Ibu Halimah Sa'diyah. Los rarewel mboten ngangge mikir nopo-nopo. Awake dhewe sok-sok tuku HP 12 juta ora mikir kok. Iso-iso tak bayar sasi pisan tak coplok 1 juta. Padahal gajine gorong yuto 1 juta nggo bayar cicilan HP.
Biaran korban 2,5 mikirnya tolong dino ra iso turu. Korban ora ngitung benik ya kan, benik dihitung, benik kurang semonten dihitung. Makanya nopo Bapak Ibu kadang-kadang gondelane awake dhewe teng donya ini cek abot. Beda sama Abu Bakar ketika ditanya, wahai Abu Bakar, duitmu berapa yang mau kamu sedekahkan untuk Islam? Semua ya Rasulullah. Loh, kok semua gimana anak istrimu? Masih ada Allah. Hei Umar, berapa harta yang kamu sedekahkan? Separuh saya kasihkan Islam, separuh buat saya ya Rasulullah. Kita pripun Bapak Ibu? Ono bapak-bapak Jumatan ditepuk karo mas-mas komburi ke 1.000 tanpa pikir panjang, lepoke kotak infak. Mulai warani karo mas-mas sewa, Pak, enten apa Mas? Niku wae ditin jenengan lho, Pak. Dawah saking ngantongane jenengan. Astagfirullah, Pak editku to Mas. Tak pikir kowe mau nitip kok lepoke kotak infak. Lah pripun Pak kok nangis? Tak mirin di Mas, enten apa jilih kotak infake. Ya lho jujul 99. Infak kok jujul pripun? Makanya Bapak Ibu komitmen terhadap akhirat kita berbagus lagi. Kados daging jenengan korban nek teng ngene masjid kula niku angsal 4,5 kilo. Ajeng dimaem sedaya, dileboke kulkas, ora muat Bapak Ibu. Pun bagi-bagi mawon glindingke bayar pira gitu. 4 kilo, sekilo niku 30.000 ping 4 berarti 120 dibuandani plastik cilik-cilik. Tunggu dengan sedulure, ya Mbak lagi bakso, set wisis. Kulkas buka ini surane daging meneh, enek tempe karo tahu. Liyane do aku enteng-enteng ya, aku aman, ya kan? Aku mangan tempe karo tahu. Enten mboten panjenengan sing sakniki kulkas dibuka niku daging tahun wingi enek enten mboten? Iki foto pojokan kresek iki gilingan daging tahun wingi Pak, ya Allah. Nanti barang-barang yang kita simpan itu Bapak Ibu akan ditanya sama Allah, dihisab. Sepatumu kok akeh men Bu? Ya. Oh, nggih niku ndek ben tumbas awake dhewe nek iso tuku tapi ora iso nganggo. Sepatu sak lemari dhewe. Bu-ibu klambine wis rong lemari arep pengajian cek sambat. Aku ora ndek klambi, Pak. Ya kan? Bukake lemari piye, ya kan? Lemari niku pun kebak klambi. Pramila Islam muslimin, gunakan harta kita sebagai kendaraan menuju nopo? Surga. Ya. Banyak orang dikasih harta, tapi hartanya cuma dipakai untuk urusan dunia. Marilah Bapak Ibu, sidik gede yang kita pegang ini kita gunakan untuk akhirat kita. Yang keempat, mahasiswa muslimin orang yang celaka, kata Syekh An-Nawawi Al-Bantani adalah orang yang untuk urusan dunia sukanya lihat yang lebih tinggi-tinggi sehingga apa? Dia tidak pernah merasa syukur terhadap apa yang menempel pada dirinya. Wis duwe mobil sedan Bapak Ibu, regane 50 juta. Mandek tengen lampu merah. Jejeri nopo? Pajero, panas njaba jero. Ngono ya ibu langsung ngomong, Pak, kapan kok aku mobil putih gede ya. Lawange karo bane gede bane kono Ibu. Ya. Pajero niku ternyata sing jero ya dijajari mobil McLaren regane 1 miliar. Sing jero Pajero ya ngomong, kapan Pak nukoke mobil keren ngono kuwi lawange mbukake munggah. Ya. Ora nyamping ning munggah. Jenengan di mobil itu malah kecantol garasi repot jenengan. Mobilin jenengan niku wau sing regane 50 juta sedan niku wau dilirik kali mbok-mbok goncengan kali bojone numpak Honda Grand. Kapan Pak nukoke sedan ngene iki panas ra kepanasan udan ra kudanan mosok aku wis bocot arep dagong keceplotan ya. Wis minggir-minggir tekane kena ceprotan banyu. Sing numpak motor diulati kali sing numpak pit ontel. Jenengan penak lho Bu, kali lungguh tekan gone kula dadak genjot nggih. Nanti kentol kula kaya pupu. Sing numpak pit ontel Bu, diulati kali sing mlaku. Penak jenengan kali ser ngene bebane glinding. Lah kula nganggo swallow tipis ya. Tulisannya swallow kali lu ngoten tok soane tetel. Sing melampah nganggo sandal jepit niku diulati kali sing kursi roda. Jenengan penak Bu, enek kalen mencolot lah kula, enek kalen puter balik nggih.
Sing ngangge kursi roda diulati pasien stroke saking lantai 3 rumah sakit jenengan penak Mas, jek iso ning kursi roda kena sinar matahari dolan-dolan jek iso. Lah gur tenger-tenger ngulati internet karo selang infus. Ya. Iku nek ditutup-tutup mleh iso diulati karo sing ning jero kamar jenazah. Ya. Jenengan jek penak jek stroke Pak, ya. Aku wis mati ya. Wan sinawang Bapak Ibu. Maka untuk urusan dunia ini banyak-banyak bersyukur ya Allah. Alhamdulillah masih punya nasi. Saudara saya itu nggak punya nasi loh ya Allah. Mau makan aja bingung, besok mau makan apa? Ya Allah saya masih punya pekerjaan, pagi-pagi harus berangkat, subuh-subuh mandi, naik sepeda motor pergi ke kantor meskipun dimarahi sama bos saya masih punya pekerjaan banyak loh ya Allah. Orang-orang yang nggak punya pekerjaan sampai bingung. Yang di Pak, sing penting metu, golek apa? Boh, penting metu, bangun yang omah mbok onek-onek ketok. Banyak loh Bapak Ibu. Makanya nopo prinsip itu nopo? Mending nopo? Duwe motor dengan 1 juta kenangan daripada motor 1 juta per bulan. Motor edek ini dengan starter muni Pak. Jreng dreng deng 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 deng. Bensinnya kebak, klaksonnya bunyi tin tin. Bisa ngantar ke ibu itu pengajian. Gue tuh motornya anyar NMAX PCX, tuku bensin rakuat. Ntar ke papa bensinnya R1000 itu tak membayar cicilan kabeh. Mending motor Grand lawas ke LPG ngarepe ra masalah, kuah galon bronjong oke, ngangkut wedhus terkene masjid wedhus siap, manfaatnya kathah. PCX tumpaki ponakane, awas lecet ya kan. Sikilmu plastiken sik, ya kan. Masuk sikil di plastik kok dibrongsong wae ya. Makanya Bapak Ibu monggo kalau panjenengan sami direm kepentingan dunianya. Silahkan cari dunia sebanyak-banyaknya, tapi gunakan untuk kepentingan akhirat kita. Demikian Bapak Ibu pengawasan kalau panjenengan sami pagi hari ini. Nyuwun sewu, saya tidak bisa lama karena saya harus pindah tempat ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas sempat tanda-tanda celaka seseorang itu bisa kita hindari. Hidup sewajarnya, seperlunya, gunakan sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat kita. Kampung yang sebenarnya, dunia adalah tempat beramal dan akhirat adalah tempat untuk menuai setiap balasan dari amal-amal kita. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.